Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama yang saya muliakan atas segala fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kita hidup di dunia, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit supaya sembuh, menjadi sehat kembali, ya, sehingga bisa beraktivitas, mencari nafkah dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, alhamdulillah masih ada waktu kita untuk bermudzakarah ini, saling sapa, saling mengenal, saling menemui, saling berjumpa melalui udara ini. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ahlinya, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam keterangan orang yang masuk surga adalah harus orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah amal perbuatan yang sangat baik karena menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Isi takwa itu ya sholat 5 waktu, berzikir, membaca doa-doa, mohon keselamatan, mohon petunjuk, mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena manusia itu yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang yang maksiat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Jadi orang yang takwa fil jannah, orang yang maksiat finar. Itu undang-undangnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri rahimahullah, yaitu tolabul jannah bila amal dan bun minadunub. Ya. Hasan Basri rahimahullah menyatakan, ya, minta surga tanpa melakukan amal soleh itu adalah dosa. Ya, jadi minta surga tapi nggak amal soleh, olehnya apa? Dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah minta surga kalau orang itu tidak takwa.
Jadi syaratnya masuk surga harus orang yang takwa. Al jannatu limanit taqo. Surga adalah tempat orang-orang yang takwa. An-naru liman aso. Al jannatu limanit taqo walau abdan abasya. An-naru liman aso walau sayyidan kurosiyah. Surga adalah tempat-tempat orang yang takwa, walaupun itu keturunan budak Habsah. Neraka adalah tempat-tempat orang yang maksiat, walaupun itu keturunan Nabi. Anak Nabi sekalipun kalau dia maksiat, di neraka tempatnya. Istri Nabi ada yang di neraka. Anak Nabi ada yang di neraka. Anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh, namanya Kan'an, di neraka tempatnya. Karena apa? Karena dia maksiat, membela orang kafir. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot masuk ke dalam neraka karena dia maksiat. Ya. Orang yang dipelihara oleh orang yang takwa, tapi dia tetap masuk neraka karena dia tidak mendapat petunjuk dari Allah. Tapi orang yang dipelihara oleh orang kafir, seperti istri Nabi seperti istri siapa itu yang mengaku raja, mengaku Tuhan itu, Fir'aun, istri Fir'aun yang namanya Asia, masuk ke dalam surga karena diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dibangunkan rumah di dalam surga nanti. Maka ini, sekalipun orang meminta surga, tetapi kalau dia tidak takwa, bohong saja. Dia bahkan mendapat dosa-dosa dari perbuatannya. Nah itu makanya kalau tidak takwa nggak usah minta-minta surga lah. Untuk apa? Ya, karena dia akan di neraka. Ya, makanya inilah penyampaiannya, mudah-mudahan barokah. Ya, untuk ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan berkat, ya. Walaupun singkat, tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.